Musim hujan atau biasa dikenal dengan musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan keadaan biasanya. Saat hujan turun menjadi berkah tersendiri bagi Sri Wahyuningsih. Dia tidak menyia-nyiakan air hujan begitu saja. Menampung air hujan menjadi rutinitas bagi komunitas Banyu Bening ini. Air hujan yang ditampung kemudian disaring. Air bersih hasil saringan inilah yang kemudian dimanfaatkan Sri untuk dielektrolisa. Meski tidak mengandung bahan kimia, logam berat dan bakteri berbahaya, air hujan yang terbaik untuk ditampung sebaiknya setelah 5 menit turun hujan. Air hujan lalu dimasukkan ke dalam bejana elektrolisa untuk memisahkan asam dan basanya menggunakan arus positif dan negatif pada arus listrik. Diperlukan 1 jam rata-rata per liternya untuk mendapatkan air bersih hasil elektrolisa yang layak untuk diminum. Banjir tidak hanya dialami kalangan masyarakat biasa. Sederet publik figur dan selebrita tanah air juga turut mengalami dampak banjir. Salah satunya rumah dari aktor senior Roy Marten. Hujan lebat yang mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya tahun 2020 lalu membuat kediamannya yang terletak di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur terendam air. Banjir yang terjadi selama 2 hari cukup membuat Roy Marten beserta anaknya Gibran Marten kaget karena hanya dalam waktu 2 bulan sudah mengalami banjir sebanyak 4 kali. Namun ayah dari Gading Marten ini tetap mengucapkan syukur karena masih diberikan keselamatan. Tapi kita harus bersyukur kemarin Pak Lurah sama dari kecamatan datang atas instruksi Pak Gubernur untuk segera membenahi ini aliran sungai ini karena di situ terlalu banyak sampah dan hambatan sehingga air itu nggak cepat surut. Tapi kita bersyukur udah ada tindakan itu, mudah-mudahan segera dilaksanakan. Akibat banjir yang menerjang kediaman Roy Marten, banyak barang yang belum sempat dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Barang kesayangan seperti motor serta furniture antik koleksi pribadinya rusak karena banjir. Karena udah sebulan, 2 bulan 4 kali, jadi kita udah tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan itu. Dari tanggal berapa? Waktu hari Minggu hujan itu sampai hari ini saya belum pindahin, barang-barang masih di atas. Saya udah bilang Bupati jangan dulu, takutnya hujan lagi, dan ternyata benar. Pengalaman ketika itu juga kayak gitu, jadi jam berapa ya? Saya pergi sama istri jam 7, saya udah pindahin mobilnya. Menjadi langganan banjir membuat Roy Marten sudah terbiasa dengan kondisi ini. Bahkan dirinya semakin siaga dan waspada ketika curah hujan yang lebat dan berpotensi mendatangkan banjir mulai datang. Di awal tahun 2021, banjir mencapai ketinggian hingga 90 cm. Saat itu, Roy Marten sedang menjalani isolasi mandiri pasca menjalani perawatan COVID-19. Kali ini, benda dan barang berharga berhasil dievakuasi ke lantai 2. Tapi sayang, salah satu kendaraannya yaitu mobil tidak berhasil diselamatkan. Banyak warga yang memilih keluar rumah untuk mengungsi, namun tidak dengan Roy. Dirinya lebih memilih untuk tetap bertahan di rumah dan enggan mengungsi ke tempat lain. Roy Marten juga mengungkapkan kalau banjir yang datang adalah imbas dari perilaku masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya Roy Marten yang menjadi korban banjir, komedian Parto Patrio pun ikut menjadi korban. Rumah tinggalnya yang terletak di kawasan Kemang, Kota Bekasi, ikut terkena banjir tahun 2020 silam. Banjir dengan ketinggian air mencapai hampir 2 meter membuat Parto kaget. Terlebih, mobil pribadinya mengalami rusak yang cukup parah akibat banjir ini. Air yang masuk ke dalam garasi rumahnya membuat pemeran dalang di program OVJ ini harus merelakan 6 unit kendaraan mewah miliknya rusak. Kalau yang pertama dan kedua itu cuma sampai teras depan doang aman, nggak apa-apa. Cuman yang ini kita nyangkanya nggak sampai kayak kemarin gitu ya, nggak nyangka kalau akan lebih gitu. Ternyata sampai ke ruang tamu kita. Sedangkan ruang tamu saya dengan ini agak lebar, agak tinggi. Begitu di paha, di ruang tamu saya sepaha, mungkin di jalanan saya kan agak rendah gitu, jadi mungkin
1 meter 2 meteran. Parto menambahkan banjir di tahun 2020 kemarin adalah banjir paling parah selama dirinya tinggal di kawasan elit ini. Saat banjir datang, ia dan keluarga sedang berada di rumah dan menyaksikan sendiri air perlahan masuk ke kediamannya. Harta, jabatan, terus juga anak, istri titipan. Jadi kita ikhlas aja. Jangan bilang harta gampang dicari. Udahlah ikhlasin aja, harta gampang dicari. Harta malah susah dicari. Udah ikhlasin aja, rezeki Tuhan yang ngatur, udah. Kendati demikian, Parto enggan terlalu memikirkan bencana banjir yang sempat menimpanya. Ia percaya kerugian akibat banjir kelak akan mendapatkan penggantinya. Nah, buat masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, dekat aliran sungai, kondisi tanah lebih rendah dari permukaan air, serta di daerah hilir, sudah sepatutnya waspada akan bahaya banjir ketika musim hujan tiba. Tidak hanya mengakibatkan penyakit, banjir dapat masuk ke dalam rumah dan merusak harta benda seperti furniture, peralatan elektronik, buku, kendaraan, hingga surat-surat penting. Bencana banjir bahkan dapat berlangsung selama berhari-hari, yang berdampak pada aktivitas masyarakat di daerah itu. Dari sulitnya mendapatkan akses bahan makanan dan obat-obatan, hingga resiko tersengat aliran listrik di dalam rumah.